Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Minggu 16 April 2023. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sudah hari Sabat berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini memberikan peneguhan untuk kita semua, di mana Tuhan sungguh memberikan kuasanya untuk kita, di mana Tuhan bersabda. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita diberi Roh Kudus supaya kita mampu mewujudkan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa? Ini. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Kita diberi Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni. Nah, semoga kita sungguh semakin beriman, semakin bisa mengampuni. Dan itu adalah wujud kasih yang nyata di dalam hidup iman kita. Maka mari kita renungkan hidup iman kita. Yang pertama, dengan diberi Roh Kudus, Tuhan menuntun kita agar kita sebagai manusia ini bisa mengampuni. Dan semoga kita mau mensyukuri Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kita sebagai manusia yang lemah ini untuk mampu memberikan pengampunan, mengampuni sesama kita, sehingga sungguh yang terjadi adalah kedamaian. Yang kedua, mengampuni ini butuh Roh Kudus, butuh energi Tuhan. Maka kalau kita bisa mengampuni, berarti sungguh Tuhan berkarya dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus datang, diberikan untuk kita, kita akan bisa mengampuni. Dan semoga sungguh kita mensyukuri, menerima Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita sebagai manusia yang lemah ini. Dan yang ketiga, mengampuni memberikan tanda di mana kita sungguh sebagai orang beriman. Tanda di mana Tuhan bekerja dalam diri kita. Ketika Tuhan bekerja, ada pengampunan, ada penyelamatan. Seperti kita yakini Tuhan hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan semoga ketika kita bisa mengampuni, itu menjadi tanda yang paling pokok di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang pengampun, bukan pendendam. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.